Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Joy Agati di channel Joy PMC ya. Buat saudaraku sekalian yang belum subscribe, sudi kiranya untuk di subscribe, di like dan dibagikan ya, biar channel berkembang. Oke, dan tak lupa pula buat saudaraku yang muslim, selamat menunaikan ibadah puasa ya esok hari. Sebelumnya saya sampaikan dulu kalau untuk pemesanan bahan, kalau untuk bahan di bulan Ramadan ini mungkin hampir tidak ada ya, soalnya kami di sini ya katakanlah nggak sanggup menggali di bulan Ramadan karena menggalinya itu pakai tangan. Jikalaupun ada mungkin ya lama terkumpul untuk stok yang banyak. Untuk stok yang sudah jadi pun saya cuman ada segini untuk stok yang udah naik ring dan yang masih lustun ya, siap naik ring. Oke, kita coba pamerkan yang belum naik ring dulu ya. Kita pamerkan yang belum naik ring dulu. Ini ada yang hitam. Ini tapak jalak hitam ya. Tapak jalak hitam garisnya bening. Jadi kalau di HP saya mungkin nggak sanggup membaca ya. Ini garisnya bening, tapi bawahnya nampak garisnya. Oke. Dan yang kedua, ini batunya kuning, garis tapak jalaknya juga kuning. Kalau kejauhan nampak sedikit ya kan, tapi kalau pakai mata telanjang nampak. Oke, kita lanjutkan. Nah, jangan lupa untuk pemesanan itu nomor WhatsApp saya ada di deskripsi. Nanti si bos bisa screenshot batunya dan layangkan inbox ke WhatsApp ya. Kalau untuk Facebook masih Facebook yang sama, Joy Agati ya. Saya cuman punya akun Facebook 1, akun YouTube 1, dan nomor rekening 1, nomor WhatsApp 1. Nah, jikalau ada nomor WhatsApp yang mengatasnamakan saya, bukan dengan nomor WhatsApp yang tercantum di deskripsi, itu bukan saya ya. Oke. Kita lagi nyari modal ini buat beli handphone yang bagus. Handphone saya ini kalah sama sinar silaunya, tapi lumayan lah buat berakit-rakit ya kan. Ini semua tapak jalak original asli dari Aceh ya. Udah nyebutin original, nyebutnya asli lagi kan. Original Aceh dengan bermacam corak, ragam dan warna. Kalau yang simetris itu kalau yang dari Aceh bisa diadu simetrisnya. Contohnya seperti ini. Kalau diadu pasti juara. Kalau diadu pasti juara simetrisnya. Tapi yang simetris, ada juga yang enggak simetris, bahkan banyak, ya kan? Kenapa sih yang simetris itu mahal? Karena yang simetris itu jarang dapatnya. Maksudnya langka gitu. Sulit dapatnya.
Makanya yang simetris itu harganya beda. Inilah macam ragam tapak jala original Aceh. Aceh punya barang. Tapak jala origin Aceh ya. Ini sayang sekali, sebenarnya ini sangat simetris, cuman garis satunya itu serambut, garis rambut. Jadi kurang kelihatan kalau di kamera ya. Inilah batu tapak jala origin Aceh yang ready di bulan Ramadan ya. Yang ready di bulan Ramadan. Silakan cek fotonya di WhatsApp ya, di WhatsApp. Cek fotonya di WhatsApp. Selagi saya tidak sibuk ataupun saya tidak ada kegiatan yang sangat mengganggu, pasti saya akan segera menjawab dan membalas, merespon chat-chat dari saudara kita ya. Ini garisnya beda warna, satu kuning satu putih, batunya hitam, garisnya kuning dan putih nih, lumayan simetris. Jangan sungkan-sungkan nanya, jangan sungkan-sungkan. Kalau mau yang harga seller juga ada. Harga seller ada, harga satuan ada. Ya. Kalau misalnya pun yang bagus, mau minta harga borongan juga ada. Tapi ya nggak mungkin rendah lah kalau barang yang udah super ya. Beda sama barang-barang biasa lah. Misalnya saya minta borongan 10 biji yang super garis simetris semua, yang harga 500.000 10 biji, itu saya minta maaf dulu karena belum kebanjiran barang. Kalau udah kebanjiran barang kenapa tidak? Kalau barangnya lagi langka seperti ini, saya beli bahannya juga langka, jadi nggak bisa saya kasih, itu mohon maaf sangat. Kalau barangnya kebanjiran, saya beli bahannya murah, jadi mungkin bisa saya kasih. Dan pernah saya kasih sebelumnya. Dan buat yang pernah mendapatkan barang-barang bagus dengan harga murah, itu tidak selamanya harganya akan seperti itu. Itu mungkin lagi banjir barang, makanya saya dapat murah, jadi saya jual murah. Kalau saya begitu orangnya, karena saya bukan kolektor, tapi saya hanya para pejuang rupiahan di TJ ya. Para pejuang recehan di TJ. Itu bedanya dengan para kolektor. Kalau para kolektor dia itu pingin barangnya murah, bagus, terus dikoleksi. Setelah dikoleksi, saat barang putus, maka mereka akan mengeluarkan barang-barang yang bagus dengan harga yang sangat-sangat tinggi. Kalau saya sih sama seperti saudaraku yang penjual ya. Kalau misalnya harga belinya murah, itu bisa saya jual dengan harga yang miring. Tapi kalau saya nebus bahannya dengan harga yang tinggi, maka saya juga akan menyesuaikan. Nah, tapi
saya tidak akan menaikkan harga dengan harga yang di luar dugaan. Maksudnya begini, kalau misalnya saya beli ini 1.500.000, terus setelah saya buat itu saya jual 5 juta, itu jarang ya, jarang saya melakukan hal yang demikian. Karena apa? Yang saya inginkan adalah kelancaran. Ketika si bos-bos yang membeli di sini lancar ngejualnya di sana, maka usaha saya juga akan lancar. Nah, biasanya kalau barang-barang biasa saya cuma ngambil ngopi-ngopi aja. Asal udah dapat ngopi, kita bungkus. Tapi kalau udah bagus, ya kita tambahkan rokok sama kue-kuenya. Jadi nggak ngopi aja. Jadi setelah kita hitung harga modal, kita tambah kopi, kita tambah rokok dan kue. Nah, itu kalau barang yang bagus. Tapi kalau barang yang biasa-biasa aja, standar, kita hanya ngambil uang kopi saja. Nanti uang rokok diambil sama yang ngejual di sana, ya kan. Nah, jadi kita bisa berkembang semua gitu loh. Saya lancar, saudaraku yang jual di sana juga lancar. Jadi kita bisa jalan terus. Kalau saya lancar, para si bos di sana macet, maka suatu saat nanti saya juga akan macet, ya kan. Makanya kita harus menjalin kerjasama yang baik antar penggemar, penjual, dan kolektor gitu. Itu kalau menurut saya. Dan jangan lupa buat bosku yang belum subscribe, silahkan di subscribe bosku. Bantu bangun channelnya bosku ya. Bantu bangun channelnya biar berkembang. Dukungan saudaraku sangat menentukan booming tidaknya batu akik. Dan jangan lupa juga kalau saudaraku minat, silakan buat penawaran di nomor WhatsApp yang tercantum di deskripsi. Oke. Sedangkan yang cincinnya kita cuman ada 3, 2, 4, 5 cincin lagi ya. 5 cincin lagi yang masih bertahan. 5 cincin lagi yang masih bertahan. Hitam, garis putih, sama atas bawah. Ini saya sebutkan harganya aja ya. Saya langsung sebutkan harganya. Ini harganya 650.000. Kalau yang ini batunya hijau, garisnya kuning. Ini yang hitam ini adalah badar. Dia kalau di senter tembusnya warna kuning. Ini harganya 350.000. Dan yang ini tapak jalak kuning, garis kuning ya. Garis kuning. Kalau di senter tembus remang-remang dia. Kalau bawahnya, aduh sulit nampaknya. Ini hampir sama dengan warna batunya garisnya yang di bawah ya, yang di bawah. Nanti kalau Anda minat silahkan cek video di WhatsApp. Nanti saya buka ringnya biar lebih enak rekamnya nanti, ataupun saya foto. Nah, biar tiada dusta di antara kita, ya kan. Nah, yang ini 400.000 ya, 400.000. Nah, yang ini super simetris juga, warna kuning garisnya, tidak tembus senter. Ini juga masih bercampur kulit, karena kalau saya tipiskan lagi nanti batunya terlalu tipis. Tapi kalau permintaan si bos mau saya bersihkan, siap saya bersihkan bos. Ini harganya
600.000 ya bos. Kalau minat silahkan tinggalkan nomor WhatsApp atau buat penawaran ke nomor WhatsApp saya yang tercantum di deskripsi. Dan satu lagi, juara bertahan kita. Juara bertahan kita ini. Juara bertahan kita. Garisnya sama besar, simetris, koncung sekali, sama atas bawah bosku. Sama atas bawah. Harganya 1.500.000 ya. 1.500.000. 1.500.000 aja bosku. Murah sekali bagi yang ada duit. Oke bosku. Oh ya, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan adalah pernah itu teman saya ngecat. Dia posting di grup, katanya batu tapak jalak yang dia beli dari saya itu palsu, dia bilang. Kenapa palsu, saya tanya. Ya orang bilang palsu bang, katanya. Coba tanya di mana bukti palsunya. Dia bilang kalau tapak jalak nggak mengkilap. Iya, nggak mengkilap tapak jalak yang di daerah lain mungkin, yang skalanya di bawah 7. Tapi kalau tapak jalak Aceh itu kekerasannya di atas 7 skala Mohs. Makanya dia mengkilap. Dan ada juga yang sengaja nggak dikilapkan biar kelihatan angker. Itu biar kelihatan angker. Jadi setelah dikilapkan seadanya lalu diminyaki, saat kita foto ya nampak angker batunya. Itu tujuannya mereka nggak mengkilapkan batu tapak jalaknya, walaupun tapak jalak yang didapat dari saya. Kalau saya sih saya kilapkan semua karena saya takut sama barang-barang yang angker gitu loh. Saya pingin yang rapi-rapi saja. Kan kita beda selera, nanti bisa diangkerkan sendiri, ya kan? Diamplas lalu diminyaki, kan jadi angker ya. Diamplas lagi dengan amplas kasar, diminyaki, jadi angker. Kalau saya ini sebenarnya sih cuman sekali amplas, cuman satu nomor amplas. Jadi amplasnya waktu amplasnya masih kasar, saya poles-poles semua yang batu-batu TJ ini sampai yang kasarnya menjadi halus. Setelah itu kita ulangi poles satu kali lagi di amplas yang sama. Setelah amplas itu kita basahi dengan air, maka dia akan membuat batu ini mengkilap. Jadi itu triknya agar tidak usah membeli banyak amplas, jadi bisa amat. Jadi kita bisa hemat biaya gitu loh. Oke. Untuk video kali ini sekian dulu. Semoga informasi dari saya bermanfaat ya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk di subscribe dan di like dan dibagikan biar yang lain juga tahu. Dan untuk penawaran seperti biasa boleh ping saya ke nomor WhatsApp saya yang tertera di deskripsi. Oke. Buat yang muslim, selamat menunaikan ibadah puasa di esok hari. Semoga amalan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mampu bertahan sampai full 1 bulan ya. Dan buat saudaraku yang non muslim juga kita saling menghargai, saling menjaga silaturahmi agar kita se-Indonesia ini tidak ada lagi carut marutnya, tidak ada lagi konflik antar beragama ya kan. Nah, itu yang sangat disayangkan kalau kita satu negara tapi masih berselisih. Ya sebenarnya sih wajar, cuman ya janganlah gara-gara agama kita berselisih, ya kan. Jadi orang-orang luar Indonesia itu cuma ketawa lihat orang Indonesia berselisih antar agama dalam satu negara. Ya semoga saja kita bisa saling memahami, bisa saling menjaga sikap ya kan.
Jangan sampai ada perselisihan antar agama, karena itu sangat disayangkan karena kita ini satu negara bersaudara walaupun tidak seagama. Oke. Terima kasih sekali lagi karena telah menonton. Wassalam. Joy Agati.